Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sekarang kita akan membahas mengenai cara menentukan itu kita fokus ke pemasaran distributor. Yang pertama, posisikan kulit pos ekor pada top 1 ya. Dan tetapkan waktu pengapiannya. Untuk top 1 gimana caranya? Buka tutup lubang tulisan oli. Bagian atas ini kan ada. Iya. Buka, kemudian kamu siapkan kulingnya, kamu putar, tempatkan ke 5 derajat langsung. Iya. Kalau dia 5 kak, kalau salah dia 4 kak, kamu tempatkan di 8. Ya. Nah kalau sudah di 5 atau 8, masuk jari kamu ke atas. Nah kalau senggol namanya pusrot itu, pusrot kartu silinder 1 untuk yang ini masuk dengan kartu masuk silinder 2 itu harus bisa digoyang. Itu berarti top 1. Kemudian yang kedua, luruskan garis tengah di ujung atas poros pompa oli dengan tanda lubang oli di bagian atas bodi pompa oli. Makanya ini tengah-tengahnya lurus dengan tanda titik. Jelas ya? Berikutnya, posisikan atau distributor menghadap bagian kanan selubung busi nomor 3. Selubung busi. Busi ketika dipasangkan di pal silinder ini ada semacam selongsong. Itu namanya selubung. Tapi selubung berarti ini busi 1, 2, 3. Nah tepinya, jadi bukan ke businya ya, ke tepinya. Arahkan ke situ. Nih, arahkan. Syarat pertama, nih vakumnya ada di bagian luar mesin. Jadi kalau ini mesinnya nih, ini. Jadi jangan ini mesin, blok mesin kamu arahkan ini jangan. Kenapa? Karena ketika di setel, nanti dia akan mentok. Atau nanti pemasaran klipnya nggak sesuai. Ini ada di kiri, ternyata lubangnya di sebelah kanan. Pasangnya ini, jajar dengan mesin. Arahkan ke tepi selubung busi nomor 3. Sini, tembakan di sini. Tepinya. Nomor 3. Ke busi nomor 3. Ke tepinya, jangan ke businya. Makanya kejadiannya ketika kalian dorong, kalau masuk kan, karena terlalu jauh. Atau kalau terlalu jauh dari tepi selubung busi 3, nanti ketika dipasangkan dia nggak lurus ke busi 2, geser sedikit, hampir mendekati busi 2. Yang keempat, pada waktu rumah distributor dimasukkan, kalau harus menuju ke pertengahan selubung busi nomor 2. Jadi ketika dipasangkan, kita lurus ke busi selubung busi nomor 3, tepi selubung busi. Ketika kita dorong, kita pasangkan, ini akan berputar dengan sendirinya diputarkan, dia sudah 20 derajat, dia kan dari tengah ya, 20 derajat. Nah ini akan lurus dengan busi nomor 2. Kemudian syarat berikutnya ketika sudah masuk ya, ini dipastikan nih, ini klop dengan blok silinder. Langkah berikutnya kalau sudah terpasang, ya, jangan lupa ini pasang dulu bautnya, tapi jangan terlalu kencang. Yang ini bisa diputar-putar bebas. Ya. Langkah kelima, putar switch kontak pada posisi on. Di-on-kan saja, jangan di-start. On. Kemudian langkah tengah, putar bodi distributor berlawanan dengan jarum jam. Kita sudah terpasang, kemudian bautnya sudah kita pasang dan posisi on. Kunci kontak di-on-kan. Ini kita geser. Gesernya dulu, searah dulu. Searah dulu. Tujuannya apa? Searah. Ini nggak ada ya. Harusnya yang terasa nanti diputar searah dulu. Kenapa diputar searah? Untuk memastikan pelatihan nempel dulu. Kalau nempel, harus dari baterai itu ke coil, ya, akan mengisi ke coil, ya, lewat ini kan, pelatihan. Ya. Ya. Kemudian ketika kita putar berlawan arah, ini seperti memutus aliran listrik tadi. Akibatnya terjadi industri tegangan tinggi pada lintas sekunder, sehingga di sini ada percikan bunga api. Kita bukan mencari ada tidak adanya, tapi mencari titik di mana terjadi letupan. Jadi kalau kita mau titik lewatan, ya sudah balik lagi cara lagi. Matikan dulu kunci kontaknya. Tetap harus dimatikan, karena kalau dibiarkan, ketika kalian pasang bautnya, kemudian geser sedikit, kalau posisi pegangnya salah situ. Nah kalau sudah terpasang, rakit bagian penutupnya. Kompornya, bentuknya, kita pasangkan sesuai FO-nya 1, 3, 4, 2. 1, posisi 1,
kemudian 3, kemudian tembusin 4, kemudian tembusin 2. Kalau sudah masih di depan. Dan terakhir pengecekan. Betul tidak waktu pengapiannya 4 ke 5 derajat